Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman semuanya, mohon maaf untuk hari ini saya buatkan rekaman untuk Anda semuanya. Nah, bertepatan dengan rapat di tingkat universitas. Kita mulai dulu terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang kontrak syariah. Ya, kemarin kita sudah banyak berbicara tentang hukum perikatan, baik pengantarnya, kemudian dalam ranah adat, kemudian hukum positif dan juga hukum Islam. Pada hari ini kita akan membahas bersama tentang kontrak syariah. Apa itu kontrak syariah? Kita akan coba mengulasnya lebih detail. Teman-teman semuanya, dalam kontrak syariah artinya adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain, ya, baik dua ataupun lebih, yang berkaitan dalam akad-akad ataupun perjanjian-perjanjian dalam hubungannya di lembaga keuangan syariah ataupun lembaga keuangan non perbankan syariah atau di tengah-tengah masyarakat. Terlebih dahulu kita akan menyampaikan dalam pelajari bahwasanya prinsip dasar dari kontrak syariah itu adalah beberapa larangan-larangan, ya, larangan-larangan bahwasanya dalam kontrak syariah ditetapkan adanya maghrib yang harus dihindari dan harus dijauhi oleh pihak-pihak yang melaksanakan kontrak syariah. Apa itu maghrib? Maghrib ada maisir, yaitu judi, ya. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan judi maka diharamkan dan tidak diperbolehkan oleh agama. Kemudian gharar, ketidakjelasan di sini mungkin bisa jadi di dalamnya tidak jelasnya orang ataupun pihak yang melaksanakan akad, ataupun tidak jelasnya objek yang diperjualbelikan atau yang dilakukan kontrak, gitu ya. Kemudian ada riba. Nah, riba di sini ada riba fadl, ada riba buyu, ada riba duyun, ada riba yang masuk ke dalam kategori riba jual beli, ada juga riba yang termasuk dalam kategori riba simpan pinjam. Nah, itu yang harus dijauhi oleh pihak-pihak yang melaksanakan kontrak. Dalam hal ini adalah kontrak syariah. Yang kedua, prinsip dasar yang kedua, objek yang ditransaksikan harus adalah objek yang halal, yang dibolehkan oleh agama, kemudian juga yang thayyib. Ya, yang thayyib di sini maksudnya adalah yang baik dan tidak memberikan dampak yang buruk bagi si pengguna objek tersebut. Terus kemudian prinsip dasar dari kontrak syariah adalah antaradin minkum. Antaradin minkum di sini diartikan sebagai bahwasannya pihak-pihak yang melaksanakan kontrak syariah haruslah rela, ya, haruslah ridho, harus sepakat antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah prinsip dasarnya pengelolaan amanah, bahwasannya setiap transaksi kontrak syariah baik sebagai pihak pertama atau pihak kedua atau pihak yang di luar pihak pertama kedua, itu semuanya melaksanakan amanah yang memiliki hak dan kewajiban yang masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Nah, teman-teman semuanya, prinsip hukum muamalat, ya, kalau misalnya dalam mungkin teman-teman juga sudah mempelajari di mata kuliah usul fiqh ataupun di fikih muamalah, ya, itu bahwasannya kaidah fikih dari muamalat pada dasarnya adalah dibolehkan. Al aslu fil muamalati al ibahah. Sama semua bentuk unsur apapun yang berkaitan tentang hubungan antara manusia dengan manusia dan aktivitas ekonomi, itu semuanya dibolehkan. Dibolehkan oleh agama, kecuali jika memang sudah diatur atau ada dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang melarangnya. Ya. Jadi semuanya dibolehkan. Transaksi, kegiatan, aktivitas apapun dalam kehidupan manusia yang hubungannya antara manusia dengan manusia, itu dibolehkan oleh agama. Nah, dalam hal ini kita memberikan sebuah dasar bahwasanya dalam penetapan kebolehan, ya, tidak perlu mencari hukum dasarnya dari syariat itu sendiri, karena memang
dari hukum-hukum yang memang sudah ditetapkan oleh An-Nas ataupun Al-Quran As-Sunnah, sudah langsung dijelaskan mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Ya, kemudian teman-teman semuanya, lain sisinya prinsip hukum muamalat, muamalat itu memang hubungan antara manusia dengan manusia dilaksanakan oleh beberapa pihak, ya, dilakukan atas dasar pertimbangan mencapai sebuah maslahat, mencapai sebuah kebaikan, mencapai sebuah kesejahteraan bagi pihak-pihak yang melaksanakan kontrak tersebut. Nah, di muamalat juga prinsip hukum muamalat yang ketiga adalah artinya setiap kegiatan muamalah hubungan antara manusia dengan manusia selain tadi mempertimbangkan prinsip maslahah di dalamnya, tapi juga harus memelihara rasa-rasa keadilan. Tidak boleh ada satu pihak yang merasa terzolimi dalam kontrak syariah tersebut. Nah, dari sini kalau kita lihat dalam perikatan, khususnya perikatan syariah, memang banyak dasarnya. Dasar pertama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ada yang lain adalah ijma, ya, ada ijma juga, dan juga ada qiyas, ya, ada qiyas. Tapi juga dalam hukum positif, hukum-hukum akad, perikatan dalam syariah itu juga sudah diatur dalam KUH Perdata atau di Bergulik Whitebook di pasal 1338 yang menyebutkan bahwasannya setiap perjanjian yang dibuat, ya, setiap perjanjian dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi ketika perjanjian itu lahir atas dasar kesesuaian dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, maka memang undang-undang itu berlaku juga bagi yang membuat hal tersebut. Mungkin berbeda dengan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin itu memang ditetapkan untuk kita jalani sebagai hambanya. Akan tapi jika kita lihat dari as-sunnah, ya, dari hadisnya Nabi Muhammad SAW, memang aturan-aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad terlebih dahulu sudah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, karena hadis itu bisa dalam bentuk akwal, ya, akwal di sini artinya adalah bicaranya Nabi itu menjadi sebuah hukum, sebuah dasar hukum. Bisa juga af'al, perilakunya Nabi juga bisa menjadi sebuah dasar hukum, atau selain af'al wa aqwal, ya, ada juga kesepakatan dari para sahabat terkait tentang apa yang dilakukan Nabi dan dijadikan sebagai dasar hukum. Di KUH Perdata 1338 disebutkan bahwasannya setiap orang yang melaksanakan sebuah perjanjian dibebaskan, mendapat kebebasan, baik kebebasan dalam menetapkan sebuah materi perjanjian, ya, kemudian juga dia akan juga dibebaskan untuk menentukan pilihan hukum mana yang diberlakukan, bisa memberlakukan hukum positif, atau di tengah-tengah masyarakat Muslim kita juga menetapkan hukum Islam di dalamnya. Itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kebebasan dalam membuat perjanjian, tapi atas dasar kerangka hukum yang berlaku. Tuh. Nah, teman-teman semuanya, dari sisi akad atau kontrak syariah, ada aturan dasar kenapa bisa terjadi akad di dalam konteks hubungan masyarakat dengan masyarakat yang lain. Maka secara umum, ya, akad itu kalau kita artikan dia dalam bahasa itu diartikan sebagai akadun itu al-aqdu hiya ar-rabtu. Al-aqdu huwa ar-rabtu. Akad itu adalah ikatan, ya. Ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Atau akad itu secara umum juga sebagai sesuatu yang kadang dikerjakan atas dasar keinginan diri sendiri. Jadi tidak terikat dengan pihak-pihak yang lain, tapi di atas dasar keinginan sendiri, seperti wakaf gitu ya, karena dia tidak diwajibkan hibah memberikan sesuatu kepada orang lain, atau wasiat gitu ya. Atau juga dasar terjadinya akad dalam sisi khusus, dia harus memang secara sisi khusus ini harus memang sesuai dengan rukun dan syaratnya akad itu sendiri. Adanya ijab qabul, adanya pihak yang melaksanakan akad, dan adanya objek yang diakadkan. Yang hal ini harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Nah, sedangkan kalau tadi dasar terjadinya akad, kalau dasar terjadinya perikatan, ada yang ditentukan oleh undang-undang, ya,
Ada yang ditentukan oleh undang-undang, ada yang diperjanjikan, ya, diperjanjikan. Jadi kalau misalnya sudah ditentukan undang-undang, bagaimana melakukan perikatan, itu berarti ada dua macam. Ada hasil dari perikatan yang ditentukan oleh undang-undang, ada yang melanggar hukum, ya, bisa jadi dia melanggar hukum, ada nyuan prestasi dan lain sebagainya. Ada perbuatan yang tak melanggar hukum, artinya dia melakukan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, teman-teman, ada perbandingan istilah dalam konteks kontrak di sisi syariah. Istilah fikih membagi akad itu dalam beberapa istilah. Ya, ada wa'dun, ya, ada wa'dun dalam Al-Quran juga disebutkan wa'dun. Kalau wa'dun ini diartikan adalah janji seseorang kepada orang yang lain untuk melakukan sesuatu. Misalnya, saya berjanji akan melakukan A, B, C, misalnya seperti itu. Itu sebagai wa'ad, ya, keinginan diri sendiri untuk melakukan sebuah perilaku ataupun kegiatan. Sedangkan kalau akad, kalau tadi wa'ad berangkat dari diri sendiri, kalau wa'ad adalah hubungan antara kedua belah pihak atau lebih untuk menghasilkan sebuah perjanjian. Kalau ahdun, nah kalau wa'dun itu antara manusia dengan manusia yang berangkat dari keinginan seseorang saja. Kalau akdun itu kedua belah pihak. Kalau ahdun itu adalah ikatan atau janji manusia kepada sang penciptanya, gitu ya. Nah, kalau dalam istilah perundang-undangan, perjanjian ataupun kontrak itu diartikan dalam beberapa hal. Ada persetujuan, ya. Persetujuan itu adalah ya ketika saya menyetujui sesuatu dengan pihak lain, atau kalau kita lihat ya, di sini adalah proses terjadinya suatu perjanjian. Sedangkan perjanjian itu sendiri adalah perbuatannya. Kalau tadi persetujuan itu adalah prosesnya, proses terjadinya. Kalau perjanjian itu adalah perbuatannya antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mengikat dirinya. Sedangkan perikatan adalah hubungannya, hubungan hukum. Jadi kalau persetujuan itu prosesnya terjadi sebuah perjanjian, perjanjian itu sudah bentuknya perbuatan di mana saya mengikatkan diri saya kepada pihak yang lain untuk melaksanakan sebuah kewajiban, ya. Sedangkan perikatan adalah hubungannya, hubungan hukum, ya, sehingga menimbulkan adanya sebab akibat yaitu hak dan kewajiban. Perbandingannya kalau kita lihat di sini, wa'ad itu adalah persetujuan, kalau akad itu adalah perjanjian ataupun perikatan. Jadi hukum perikatan itu dalam istilah Islam lebih banyak digunakan dalam istilah akadun, akad, ya. Nah, ini beberapa persamaan antara akad ataupun perjanjian dari sisi hukum positif dan hukum syariah. Dari sisi kebebasan berkontrak, memang hukum syariah dan hukum positif sama-sama memiliki kesamaan dan memiliki kecenderungan yang sama. Di kebebasan berkontrak, di pasal 1338 sudah dijelaskan dalam KUH Perdata atau kata sepakat di pasal 1320. Sedangkan di hukum syariah ada namanya asas al-hurriyah. Segalanya boleh dilakukan. Al-aslu fil muamalah al-ibahah tadi, kecuali ada dalil yang melarang. Atau asas ar-ridhoiyah tadi, antarodin, ridho, sepakat, rela sama rela. Sedangkan syarat sah perjanjian dalam hukum positif, syaratnya yang pertama adalah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua belah pihak harus cakap dalam melakukan akad ataupun perjanjian. Kemudian hal-hal lainnya yang ditentukan gitu ya dalam melaksanakan tersebut. Dan yang terakhir adalah sebab-sebab tidak dilarang, atau misalnya ada akad-akad yang memang perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain di bawah hukum positif itu diatur kalau itu tidak dilarang dalam undang-undang, itu juga syarat sah perjanjian gitu ya. Jadi dalam syarat sah perjanjian di hukum positif minimal ya tadi sepakat, kemudian kedua belah pihak cakap, ada ketentuan yang sudah disepakati, dan kemudian perjanjian tersebut tidak dilarang dalam undang-undang. Sedangkan dalam hukum syariah minimal ada 3, sighatul akad ataupun ijab qabul, ya, ijab qabul. Ijab qabul berarti yang satu menawarkan, yang satu menerima, ya. Nah, ini banyak sekali masalah di sini yang mungkin bisa diangkat terkait dengan ijab qabul, jual beli online dan lain sebagainya. Ada al-muta'aqidaini atau dua orang yang berakad atau para pihak yang melakukan sebuah perjanjian. Ada al-ma'qud alaihi atau objek
yang diperjanjikan. Itu minimal yang ada dalam hukum syariah. Nah, teman-teman semuanya, dalam sisi tadi persamaan, dalam sisi yang lain, tadi kita sudah bahas tentang syarat sahnya perjanjian dan juga definisi awalnya. Kalau ini batasan-batasannya. Dalam hukum nasional, kalau misalnya kita kearahkan kepada kontrak-kontrak syariah, memang hampir sama dengan hukum syariah, bahwasanya objek ataupun produk atau jasa yang diperjanjikan untuk melakukan sebuah aktivitas itu harus ditentukan bahwasanya dia halal, ya. Kemudian kalau di hukum nasional itu tidak khilaf, ya, tidak khilaf. Jadi dia dengan sadar melakukan kewajibannya sebagai pihak kedua, misalnya gitu. Atau tidak berat sebelah, kalau istilah lainnya dalam agama Islam tidak menzolimi gitu ya. Harus adil antara satu dengan yang lain. Nah, di KUH pidana juga menyebutkan batasan-batasan hukum perjanjian atau perikatan tidak boleh adanya judi, karena judi sama dengan pidana. Sedangkan di hukum syariah tidak maisir. Nah, itu bahasanya ya. Kemudian atas asas-asas yang ada di hukum nasional atau hukum positif, SK Direktur BI nomor 30 tahun 98 yang menyebutkan adanya prudential banking atau asas-asas ya kalau dalam hukum syariah ihtiyat, asas prinsip kehati-hatian. Kalau kemarin kita sampaikan ada 5C dan 1S. Terus kemudian di hukum nasional ada tidak menipu, KUH pidana juga tidak boleh menipu, tidak berlaku curang. Di hukum syariah juga ada prinsip sidik ataupun kejujuran. Ya, kalau penalti di hukum positif dikenal dengan ganti biaya ataupun rugi. Kalau di hukum syariah, jika ada orang yang melakukan prestasi dikenakan namanya takzir. Takzir itu fatwa DSN MUI nomor 17 gitu ya. Nah, itu yang menyamai antara hukum positif dan hukum syariah dalam memandang sebuah kontrak syariah. Nah, sedangkan perbedaannya, kalau di hukum positif bunga itu dibolehkan, tapi kalau di hukum syariah sama sekali itu diharamkan, ya, diharamkan dan tidak boleh melaksanakan adanya riba. Tadi ada riba buyuk, riba jual beli, ada riba duyun, ada riba simpan pinjam. Kemudian menjual barang yang belum dimiliki kalau dalam hukum nasional atau hukum positif itu boleh. Sedangkan kalau dalam hukum syariah, bai al-ma'dum istilahnya di fatwa DSN tahun 2001 nomor 20, nah itu dilarang dan tidak dibolehkan ada hukum syariah. Nah, jual beli surat berharga kalau dalam hukum positif itu dibolehkan surat hutang, kalau dalam hukum syariah jumhur ulama menganggap itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh karena itu sama saja menjual beli alat tukar ataupun uang. Kalau Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan dibolehkan, ya, dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, teman-teman semuanya, tadi kita juga sudah membahas sedikit bahwasanya asas kontrak dalam syariah yang pertama ada al-hurriyah, kebebasan, ya. Nah, kebebasan ini lawan katanya adalah pembatasan. Jadi dalam istilah Islam asas kontrak itu dibebaskan semuanya selama sesuai dengan prinsip syariah. Ada kesetaraan, ya, kesetaraan al-musawah namanya. Itu harus ada, jadi tidak boleh ada tumpang tindih ataupun kesenjangan sosial dalam melakukan kontrak. Yang ini juga kadang terjadi di hukum positif, adanya diskriminasi. Ada keadilan al-adalah, ya, ada kerelaan tadi antara ridho satu dengan yang lain, ada kejujuran as-sidq. Maka lawannya tidak boleh melakukan sebuah penipuan atau al-ghosh, ya, al-ghosh. Nah, al-ghosh ini penipuan. Satu orang menipu orang lain dengan barang, misalnya kalau misalnya banyak sekali itu kalau saya lihat, mungkin teman-teman juga sering berseliweran di Facebook, di marketplace-nya misalnya gitu ya. Banyak orang ataupun di digital marketplace seperti Shopee, Tokopedia, JDID dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang komentar-komentarnya tidak sesuai, barang yang dikirimkan tidak sama dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam al-ghosh atau penipuan. Nah, teman-teman, inilah rukun dan syarat dari akad ataupun kontrak syariah. Yang sebelah sini, ijab dan qabul, ada akiden pelaku kontrak dan objek akad, itu merupakan rukun dari akad itu sendiri. Jadi, dalam melaksanakan sebuah akad, dia akan sahih atau sah hukumnya ketika rukun-rukun ini bertemu satu dengan yang lain.
adanya ijab kabul, adanya kerelaan antara pihak yang menjual kemudian atau pihak yang membayar barang tersebut, ada dua minimal pelaku kontrak dan juga ada objek akadnya. Gitu. Bagaimana kita menjual beli sesuatu yang tidak ada. Nah, teman-teman semuanya, dari rukun-rukun itu maka hadirlah syarat-syarat di sampingnya ini. Syarat-syaratnya adalah harus jelas maksudnya. Nah, kalau kita lihat di sini kadang ijab kabul saat ini juga agak sulit untuk menilainya karena orang jarang sekali bertemu. Dia bentuknya hanya di platform digital, ya, di platform digital, kemudian jual belinya secara online, bayarnya juga melalui pihak ketiga gitu ya. Sedangkan kadang aja maksudnya kurang jelas, kemudian kurang selaras atau tidak dalam satu majelis akad. Akan tapi hal ini dikaji oleh beberapa para pakar ya, fuqaha ya, ahli-ahli fikih. Kalau tidak bisa tulisan, kalau tidak bisa tulisan, maka bisa juga dengan lisan. Jadi kalau misalnya tidak tertulis ya pakai lisan saja gitu ya. Kalau misalnya tidak bisa tulisan, misalnya orang yang dilakukan kontrak itu akil balik, tapi dia tidak bisa menulis, juga tidak bisa berbicara, maka dengan isyarat itu boleh, ya. Atau dengan perbuatan, yang ini masih menjadi perdebatan di kalangan para fuqaha. Dari pelaku kontrak rukunnya seperti ini, maka syaratnya adalah akil balik. Dan yang kedua adalah memiliki kewenangan terhadap objek kontrak. Kadang memang kalau kita lihat dalam istilah jual beli, banyak sekali masyarakat penjual yang tidak memiliki kepemilikannya tidak penuh terhadap objek yang diakadkan tersebut. Nah, jadi dia kadang melarikan diri ketika diminta untuk bertanggung jawab. Di objek akad ada ketika kontrak berlangsung, ya, ketika kontrak berlangsung ada jual beli, ya, kemudian sah menurut hukum Islam, ya, kemudian dapat diserahkan ketika akad. Nah, ini mungkin menjadi juga kasus yang bisa diangkat oleh teman-teman semuanya. Dari objek akad ini dengan terjadinya perkembangan teknologi, kemudian e-commerce dan lain sebagainya, bagaimana perlakuannya sampai dengan saat ini. Nah, teman-teman, ada beberapa hal-hal yang merusak kontrak. Yang pertama adalah al-ikrah. Jadi orang yang melaksanakan akad itu merasa dirinya terpaksa untuk melaksanakan akad. Atau ada kekeliruan, barang yang diserahkan tidak sama dengan yang diperjanjikan gitu ya. Ini juga bisa merusak kontrak. Atau penyamaran atau cacat objek. Jadi objeknya yang kemarin kita lihat, misalnya kita di Shopee, barangnya bagus tapi setelah dikirim ada yang patah, kemudian ada tidak sesuai gitu ya. Nah, di sini juga ada tidak adanya keseimbangan antara objek dan harga. Jadi objeknya misalnya objeknya manfaatnya mungkin bukan doruri, dia tapi tahsini, hanya pendukung saja, penghias saja untuk keindahan saja, tapi ternyata harganya luar biasa mahalnya. Itu hal-hal yang dapat merusak. Nah, teman-teman semuanya, yang ini nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang terkait tentang pembagian akad satu dengan yang lain. Ini pembahasannya akan lebih mendetail. Jadi tadi saya sudah sampaikan sampai dengan di hal-hal yang merusak kontrak. Setelah ini saya minta untuk download materi ini. Saya sudah masukkan di Moka, ya. Di sini ada kontrak syariah, ya, ada kontrak syariah. Silakan Anda download, Anda pelajari, ya. Habis itu Anda membuat studi kasus untuk melakukan analisis permasalahan dalam unsur-unsur kontrak, khususnya di slide 12. Akan tapi jika Anda memilih slide-slide yang lain juga boleh untuk diangkat sebagai studi kasus yang sering terjadi dalam transaksi ekonomi di tengah masyarakat kita saat ini. Nah, formatnya nanti Anda tinggal menentukan salah satu saja, misalnya permasalahannya dalam objek akad. Nah, Anda tinggal membuat narasi dan berangkat dari referensi-referensi up to date, baik jurnal, kemudian proceeding, ataupun berita-berita gitu ya, berita-berita terkait dengan kontrak-kontrak syariah yang diperbankan syariah ataupun non perbankan syariah atau di tengah-tengah masyarakat kita. Anda perlu menyampaikan di dalamnya permasalahannya apa, itu yang Anda temukan permasalahannya apa, kemudian sebab akibatnya kenapa, gitu ya, sebabnya kenapa, kemudian akibatnya bagaimana, kemudian Anda mencari solusi yang pertama,
solusi dari hukum Islam sendiri. Yang kedua adalah solusi dari Anda secara personal. Begitu, Anda silakan kumpulkan maksimal di pertemuan yang akan datang sudah Anda kirimkan di Mekah. Begitu teman-teman semuanya, karena kebetulan saya berbarengan dengan rapat dari universitas, jadi saya buatkan video rekaman ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan Anda tanyakan di grup. Sekian, terima kasih banyak atas atensinya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.